Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit perjalanan untuk membuat surat online. Setelah lama dalam perjalanan, jadi saya menemukan satu nama yang bagus untuk surat online, yaitu Disposisi. Jadi disposisi ini sudah dicek di domain dan hosting, masih bisa digunakan ya. Oke, langsung aja saya masuk ke dashboard sebagai adminnya. Nah, oke, pada bagian admin ya kita ditunjukkan beberapa informasi ya. Di sini ada untuk mengetahui jumlah live chat yang masuk, kemudian di sini untuk mengetahui jumlah surat masuk yang masuk, kemudian di sini ada jumlah surat keluar, dan di sini jumlah kontak yang ada di sistem ini. Dan kita langsung aja ke bagian profilnya. Di sini terdapat akun adminnya, keterangan akun admin, dan di sini teman-teman bisa merubah password, kemudian bisa merubah informasi dari admin ya, kecuali nama dari username sendiri itu tidak bisa diubah ya. Kalau misalnya mau mengubah ID member di sini atau ID username di sini, jadi teman-teman harus membuat akun yang baru. Nah, kemudian kita langsung ke akun member. Jadi di sini akun member di sini adalah akun semua dari akun yang terdaftar di aplikasi ini ya. Fungsinya sama seperti akun admin tadi ya, karena di sini levelnya adalah admin, maka admin itu bisa melihat semua akun yang terdaftar di dalam sistem ini. Nah, selanjutnya ya saya persingkat aja ya. Kemudian di sini ada info kontak. Jadi info kontak di sini digunakan untuk mengirim dan menerima surat ya. Ya, semuanya dapat. Kebetulan di sini saya sudah membuka ada 5 akun ya, 5 akun, yaitu ya akun yang saya buka saat ini adalah levelnya level admin. Kemudian di sini ada akun yang levelnya level user atau kantor pusat. Kemudian di sini ada akun dengan level member di kantor cabang, dan ini akun level member juga di kantor cabang, dan yang terakhir ini juga akun member di kantor cabang. Dan nantinya member-member yang di kantor cabang ini yang akan menerima surat. Bukan hanya itu, untuk member juga itu bisa mengirim surat ke pusat atau ke kantor pusat ya. Nah, selanjutnya untuk mengupdate akun ya, karena akun ini nantinya itu pada saat mendaftar pertama kali, jadi akun ini langsung bisa dibuat ya, kemudian bisa diupdate. Nah, selanjutnya info kontak tadi sudah, kemudian daftar kontak. Nah, daftar kontak di sini digunakan untuk mengumpulkan kontak-kontak yang ada di sistem ini yang siap untuk digunakan sebagai penerima surat ya. Karena ini jumlahnya baru 5, maka yang kelihatan di sini adalah 4 ya, 4, karena untuk user di sini ini tidak termasuk ya. Jadi yang kelihatan itu adalah 4 ya. Jadi
Untuk akun untuk info kontak kantor pusat nantinya akan muncul di setiap ini ya, di setiap akun member. Nah, kemudian profil saya sudah. Untuk pengaturan ya, jadi sebelum mengirim surat itu diatur terlebih dahulu kop suratnya ini diatur dulu. Nah, kemudian untuk kategorinya ini tidak usah ya. Kemudian untuk kategorinya ini opsional saja, dan master surat itu opsional. Kemudian untuk jenis surat itu juga opsional. Nah, selanjutnya untuk satuan pendidikan ini opsional, ini tidak perlu lagi diatur ya, karena sudah lengkap ya untuk daftar satuan pendidikannya. Kemudian yang paling penting di sini adalah nomor surat ya. Jadi untuk nomor surat di sini, ini nantinya dibuat perfik seperti ini ya. Ini contoh perfiknya ya, perfiknya misalnya apa, kemudian slash dan slash selanjutnya. Kemudian untuk nomor yang paling belakang di sini dibiarin kosong ya, karena ini nantinya akan di generate ya. Jadi setiap kategori surat itu perfectnya tuh berbeda. Nah, kemudian pengaturan perfect ini sudah ya, kita persingkat lagi. Kemudian untuk pejabat, nah sebelum melakukan pengiriman surat ya, langkah berikutnya itu harus sudah memasukkan pejabat yang bertanggung jawab atas surat yang dikirim. Jadi ini dimasukkan. Ada berapa sih jumlah pejabat yang bertanggung jawab atas surat yang dikirim? Mungkin dari kepala dinas, kemudian ada kepala bagian, kepala bidang dan sebagainya ya. Nah, di sini diisi nama depan berikut titelnya, nama belakang berikut titelnya. Kemudian di sini ada NIP, kemudian di sini ada jabatan. Kemudian karena ini berada di kantor pusat, maka yang dipilih adalah kantor ya. Dan untuk satuan pendidikan ini dilakukan untuk yang membernya. Jadi member itu harus memilih yang satuan pendidikan, bukan kantor gitu. Nah, kemudian untuk tanda tangan elektroniknya ini di-upload terlebih dahulu. Nah, setelah di-upload nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi akan seperti ini. Nah, oke. Kita persingkat lagi untuk langsung aja ke pengiriman surat ya. Pengiriman surat, kita buat surat terlebih dahulu di link surat keluar. Nah, karena ini sudah melakukan pengiriman surat ke satu kali ya, kemudian akan memilih surat lagi ya, akan membuat surat lagi. Nah, kebetulan di sini sudah ada 4 template ya, 4 template, dan yang akan kita buat sebagai contoh ini surat pemberitahuan. Nah, kemudian untuk template surat pemberitahuan nanti seperti ini. Karena untuk penomoran surat ini sudah otomatis perfectnya, jadi ini otomatis tampil ya ketika memilih kategori surat pemberitahuan. Nah, kemudian ditujukan kepada di sini opsional saja, karena nantinya pengiriman itu dilakukan secara broadcast. Nah, kemudian untuk lampirannya ini diisi berapa bendel, kemudian untuk perihal ini diisi perihalnya apa, surat pemberitahuan atau apa gitu. Kalau misalnya surat pemberitahuan ya diisi surat pemberitahuan apa. Nah, selanjutnya untuk surat, untuk isi surat ini diisi formatnya ya, diisi. Ini bisa dihapus. Nah, kemudian untuk pengaturan paragrafnya
ada di tool yang ada di atas ini ya. Ini bisa digunakan untuk mengatur paragraf, kemudian besar kecilnya huruf. Ya, ini bisa diatur menggunakan tool yang ada di sini. Nah, kemudian karena tadi sudah memasukkan daftar pejabat, maka di template ini, jadi teman-teman tinggal memilih pejabat yang bertanggung jawab atas surat yang akan dikirimkan ini. Ya, misalnya saya akan memilih kepala dinas. Nah, jadi di sini sudah otomatis tampil ya untuk tanda tangan elektroniknya, nama, dan nomor KTP. Nah, selanjutnya untuk tembusan kepala surat ini diisi. Kalau misalnya nggak ada tembusan, ya dikosongkan saja ya. Nah, kemudian untuk nama di sini sudah saya jelaskan tadi, di sini bisa diedit ya. Nanti jangan ada pertanyaan, loh kok namanya kok ini, kok bukan ini. Ya, ya teman-teman itu harus mengedit ya dari awal. Tadi kan ada ini ada di pengaturan di bagian pejabat ya, itu yang harus diubah gitu ya. Nah, selanjutnya karena ini dibuat sefleksibel mungkin, jadi bisa diatur ya. Jadi bisa diatur, sifatnya dinamis, bukan statis ya. Jadi bisa diupdate kapan aja. Nah, kemudian kalau udah selesai dibuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah simpan dan publikasikan. Nah, oke, sekarang untuk surat ini sudah tersimpan, dan langkah selanjutnya kita ditujukan kepada daftar penerima surat atau daftar kontak surat. Nah, kemudian saya akan memfilter karena yang dikirimkan ini nantinya kepada kepala SMP di seluruh kabupaten. Jadi saya memfilter di sini. Nah, jadi yang saya filter di sini adalah SMP. Maka yang saya kirimkan itu semua kepala sekolah di jenjang SMP, atau yang mewakili di sini sudah terfilter. Jadi langkah selanjutnya adalah tinggal di checklist. Oke, setelah di checklist seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah mengirim surat. Dengan satu kali klik, maka surat akan terbroadcast ke seluruh SMP. Oke, untuk surat sudah sukses dikirim. Di sini ada keterangan sukses ya, sukses dan sukses karena tadi mengirimnya ke 3 kontak, maka yang sisanya di sini tidak menerima surat. Langkah berikutnya adalah melakukan disposisi surat keluar. Oke, kita langsung aja ke daftar surat keluar. Nah, selanjutnya karena di sini ya, di dalam surat keluar sudah pernah sekali mengirim surat, maka di sini jumlahnya ada 2. Yang terakhir itu nomor 2 ya, nomor 2 ini. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa nomor surat itu akan tergenerate, jadi nomor 1, nomor 2 gitu, dan tanggalnya pun bisa digenerate ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan disposisi surat, di sini ada tombol disposisi. Ya, disposisi ini seperti ini. Ya, kalau yang sudah ada tombol checklist di sini, ini sudah terdisposisi. Ya, ini yang belum terdisposisi. Tinggal diklik aja di sini untuk melakukan disposisi surat. Nah, selanjutnya ditambahkan untuk form untuk melakukan disposisi surat. Ya, Anda tinggal
memilih jenis suratnya apa di sini ya, penting atau biasa, ini dipilih saja. Kemudian kode disposisinya nanti diisi, kalau enggak dikosongkan, karena nanti bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian tanggal penyelesaiannya ini dibuat tanggal berapa. Nah, kemudian isi rangkumannya atau ringkasan itu diisi aja. Nah, selanjutnya untuk tembusan surat di sini sudah otomatis ya. Kemudian untuk instruksi silakan diisi. Nah, kemudian untuk kebutuhannya di sini dipilih salah satu, itu kebutuhannya penting, rahasia, segera, atau biasa. Nah, kemudian untuk tanggal pengiriman surat ini otomatis, nomor suratnya sudah, kemudian perihalnya sudah otomatis. Nah, selanjutnya tanggal terimanya ini karena setiap sekolah itu menerimanya tanggalnya itu berbeda-beda, jadi ini dikosongkan saja, di opsional ya. Kemudian untuk catatan suratnya ini dibuat. Selanjutnya untuk keterangan tambahan di sini, ini ada tanggal kirim surat, kemudian tujuan surat, dan nomor surat. Ini selanjutnya disimpan disposisi surat keluar. Oke, sekarang sudah ada 2 disposisi surat keluar yang berhasil didisposisi. Nah, untuk melakukan disposisi surat masuk, ya kita ke penerima surat terlebih dahulu. Di sini ada 2 ya, yang sudah diterima suratnya. Kemudian kita langsung ke bagian inbox-nya atau surat masuknya. Nah, kemudian ini ada 2 yang belum didisposisi ya. Artinya si penerima ini baru melakukan penerimaan surat ya. Ini di disposisi surat masuk. Nah, kemudian disposisi surat masuk untuk formnya itu berbeda dengan disposisi surat keluar. Nah, jadi seperti ini, dan ini tanggalnya dibuat aja, kalau enggak dikosongkan secara opsional, karena ini opsional, bisa dikosongkan, bisa enggak. Nah, kemudian asal suratnya di sini sudah otomatis, kemudian nama suratnya, nomor suratnya otomatis ya, kemudian tanggal suratnya, kemudian perihalnya, dan yang berikutnya itu ada catatan dan instruksi. Ini silakan diisi. Kemudian untuk mengatur huruf-hurufnya ini, tool yang di atas ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya untuk tembusan juga otomatis ya. Kemudian setelah itu langsung aja ke simpan disposisi surat masuk. Oke, sekarang disposisi surat masuknya sudah disimpan. Nah, kemudian di sini ada 1 surat lagi yang belum didisposisi. Lakukan dengan hal yang sama ya. Jadi setiap penerima itu berbeda-beda ya untuk melakukan disposisi atau penerimaan suratnya. Nah, oke, kita ke menu disposisi surat masuk di sini. Nah, selanjutnya di sini sudah kelihatan ya disposisi surat masuk yang sudah didisposisi. Nah, kemudian untuk member berikutnya di sini ada yang belum melakukan disposisi surat juga ya. Nah, kemudian ini juga belum melakukan disposisi surat. Oke, jadi seperti ini proses dari aplikasi disposisi surat masuk dan surat keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.